Kumpul seru, tambah ilmu baru, hidup bugar makin happy tiap hari. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, 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 hey. Hey. Assalamualaikum, halo Sobat Sehat. Selamat datang di Rumpi Sehat, ruang untuk meningkatkan pengetahuan informasi seputar kesehatan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan penuh tantangan untuk membuat tubuh kita tetap fit. Perubahan pola makan, pergeseran jam tidur, hingga aktivitas yang tetap padat seringkali membuat tubuh kita harus bisa beradaptasi. Dan di episode kali ini kita akan membahas tips sehat di bulan Ramadan agar tubuh kita tetap sehat, fit, dan produktif. Dan untuk sobat sehat yang saat ini mengalami gangguan kesehatan seperti hipertensi, diabetes, ataupun gangguan lambung, akan ada tips menarik dari narasumber di episode kali ini. Nah, sobat sehat, telah hadir di studio Rumpi Sehat Dr. Mahresha Kamajaya, spesialis penyakit dalam dari RSUD Belambangan, yang akan mengupas tuntas tips sehat selama bulan Ramadan, khususnya untuk sobat sehat dengan gangguan kesehatan. Selamat siang, Dok. Siang, ya. Sehat, Dok? Hari ini gimana sehat. puasanya, Dok? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat bangga sekali Dr. Mahresha bisa hadir di studio Rumpi Sehat di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Pasiennya sudah antri-antrian di rumah sakit, tapi beliau berkenan hadir untuk sharing dengan sobat sehat di rumah. Baik, Dok, di episode kali ini kita akan membahas tips sehat selama bulan Ramadan. Ya. Nah, untuk sebelum kita membahas lebih detail lagi nih, Dok, masalah kesehatan ya. Saya mungkin sobat sehat pengen tahu, Dok, tips sehat selama Ramadan itu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sehat untuk menjalankan bulan puasa Ramadan kali ini, yang penting kita harus cukup dari sahurnya, yaitu gizinya harus cukup terlebih dahulu. Cairan atau air yang kita minum juga harus cukup, istirahat cukup, dan juga apa yang makanan yang kita makan itu juga harus yang bergizi ya. Gitu ya, Dok. Berarti tiga itu yang Ya, poin yang penting paling ya, Dok. penting Ya. itu ya. Oke. Gini, Dok. Kadang ada orang yang berpikir, aku nggak sahur loh kuat gitu. Kadang ada yang gitu ya, Dok. Kemudian kadang juga ada yang memang sudah berniat sahur tapi dia bangunnya kesiangan, Dok. Ya. Nah, misalkan ada orang-orang yang berpikir aku kuat kok tanpa sahur. Nah, seperti kalau menurut sisi kesehatan itu menurut dokter seperti apa, Dok? Baik. Melewatkan sahur ya atau tidak sahur ya. Menurut dari beberapa penelitian ya, memang itu sangat disayangkan dan sangat dianjurkan itu kita harus tetap sahur ya. Karena apa? Karena puasa ini kan cukup lama ya jamnya. Jadi resiko-resiko seperti dehidrasi, terus kekurangan nutrisi atau sampai kekurangan kadar gula atau hipoglikemi itu tujuannya ya untuk menghindari itu. Jadi sangat disayangkan apabila Melewatkan jam sahur. melewatkan sahur, dan juga sahur itu kan juga sunnahnya dari puasa. Ya, meskipun kita badan kita kerasa kuat, Ya. tetap dianjurkan tetap sahur ya, Dok ya. Dianjurkan untuk sahur ya, Oke. untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ya. Selama sehari. Selama satu hari Oke. berpuasa. Oke, Dok. Saya pernah dengar nih, Dok, dilihat di IG, di TikTok, kadang itu ada yang menyampaikan kalau di sahur itu kalau bisa jangan makan karbohidrat gitu, cukup protein aja atau buah sayur seperti itu. Apakah betul, Dok? Kalau kebutuhan dari nutrisi kita ya yang utama ya, sebetulnya kan ini sahur itu kan kayak menggeser jadwal makan ya kalau puasa itu ya. Sebetulnya hampir sama, kebutuhan makanan sehari-hari kita itu saat puasa atau tidak puasa itu tetap sama. Jadi yang pertama adalah kita membutuhkan karbohidrat ya, karbohidrat ya. Terutama karbohidrat kompleks, mungkin itu bisa didapat dari nasi, terus gandum atau Kentang boleh? itu juga boleh. Ya. Jadi kebutuhan karbohidrat itu sangat utama, terutama pada pasien-pasien yang akan menjalani puasa. Jadi ya tetap sumber utama dari energi kita itu ya dari karbohidrat. Tetap kita tidak melupakan adanya protein, terus vitamin, terutama dari sayuran dan buah-buahan. Ya, protein dari lauk-lauk, misalnya dari nabati atau hewani. Jadi ya kebutuhan nutrisi itu harus tetap tercukupi pada saat puasa. Ya. Ya, berarti sobat sehat harus tetap memperhatikan gizi seimbangnya. Jadi ada karbohidrat juga, jadi protein, sayur, buah tetap. Ya, Dok tetap. ya. Oke, gini Dok, untuk kebutuhan cairan sendiri, Dok. Ya.
kalau puasa kan kita nggak bisa ini sewaktu-waktu minum kan dok. Kemudian untuk kebutuhan minumnya kita itu sebenarnya sama dok, minimal 8 gelas sehari atau Oh ya, jadi kebutuhan cairan harian itu sebetulnya sama, tetap rekomendasinya adalah 2 liter, 2 liter minimal sehari, 2 liter per hari, tapi tergantung dari kondisi pasien ya, atau kondisi orang itu kan ada yang memang bisa minum banyak atau yang memang nggak bisa minum banyak ya. Tapi ini secara keseluruhan kalau pada pasien yang sehat atau orang-orang yang sehat ya, jadi kebutuhan dari cairan itu tetap 2 liter ya, 2 mungkin liter. bisa dicicil seperti Waktu pada buka waktu gitu? buka mungkin sekitar 2 gelas, 2 atau gelas, pada malam hari 4 gelas, pada sahur itu 4 gelas, 2 gelas. 2 gelas, berarti Jadi tetap mungkin, memenuhi ya, dok jadi sekitar dihitung tetap 8 gelas itu bisa terbagi. Jadi Mm-mm. kebutuhan cairan tetap tercukupi ya. Oke, jadi tetap Sobat Sehat 8 gelas atau 2 liter per hari. Nah, karena kalau kurang bisa juga kurang cairan dari Ya, bisa pasti dehidrasi resikonya ya dok ya. dehidrasi ya. Oke, kalau ciri-ciri dehidrasinya itu seperti apa dok selain haus? Oke, dehidrasi itu paling sering itu kalau pasien tuh atau orang-orang itu keluhannya seperti lemas ya, lalu Haus pasti ya dok ya. keringetan Haus pasti. berkeringat itu sangat banyak, terus lemes, terus rasa haus yang berlebihan, yaitu ya, kalau sudah ada keluhan seperti itu ya disarankan ya harus batal puasanya ya. Kalau memang lemes Pengaruh sekali ke ya. pipisnya juga nggak Ya, dok? oh ya, sama pipisnya itu paling sering kalau kekurangan cairan, warna dari kencing sama volume kencingnya itu pasti sedikit. Warnanya bisa hampir seperti teh ya, Berarti lebih pekat ya dok? kuning Iya, pekat oke. seperti teh. Gitu. Oke. Dan jumlah kencingnya mungkin sedikit. Lebih Itu, sedikit. ya. Oke. Tapi biasanya pasien kalau sudah orang yang sudah menderita dehidrasi itu pasti sudah lemas sekali. Pasti Lemas. dari keluarganya pasti sudah bingung untuk membawa ke rumah sakit ya. Mungkin pertolongan pertama ya harus segera dibatalkan. Segera diberi minum yang banyak Iya, iya, oke. untuk membatalkan puasa. Oke. Oke dok, untuk ini dok, kadang kita kan ada sobat sehat mungkin pecinta teh, kopi. Nah, kalau teh kopi itu dok boleh dikonsumsi saat apa? Misalkan di bulan Ramadan seperti ini. Oke, teh dan kopi itu sifatnya mungkin ada diuretiknya ya. Jadi diuretik itu memacu atau memicu kencing. Jadi sebetulnya masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi teh atau kopi ya, tapi dengan waktu-waktu yang pas ya. Mungkin untuk mencegah karena tadi memicu kencing, jadi kan memicu dehidrasi ya. Takut kurang cairan ya dok. Nantinya cairan itu banyak yang keluar, akhirnya dehidrasi ya. Saat-saat yang terbaik mungkin ya pada saat buka puasa itu lebih aman karena setelah buka puasa untuk bertemu puasa lagi kan masih ada Jeda waktu yang cukup lama, jadi kebutuhan cairannya itu masih bisa digantikan apabila kencingnya juga banyak. Gitu Mungkin ya, yang Dok. pada waktu buka puasa puasa. sampai sebelum tidur itu pada saat-saat yang aman. Tapi kalau mendekati sahur Lebih baik dihindari ya dok, lebih baik karena dihindari. nanti takutnya di siang harinya lebih sering kencing-kencing, pipis. nanti cairan banyak yang keluar, Iya. gampang haus, nanti batal nanti. Baik, sobat sehat untuk yang pencinta kopi jangan khawatir, tetap bisa ngopi. Tapi kopinya dikonsumsi setelah buka puasa ya dok ya. Lebih Oke. aman. Ada beberapa sobat sehat, terutama saya sih dok sebenarnya. Kalau buka puasa itu langsung balas dendam dok. Oh, ya. Gitu. Jadi karena seharian puasa, buka puasanya, langsung melihat segala macam makanan, langsung disantap habis. Boleh nggak sih dok seperti itu? Ya itu kan wajar sebetulnya ya, wajar di masyarakat ya. Kalau orang mau buka puasa pasti kan pengennya makannya langsung Iya, banyak. lapar mata. Ya, itu pasti itu manusiawi lah di kita. Cuma kita harus bisa membatasi pada saat buka puasa itu ya yang dianjurkan adalah berbuka yang ringan dulu. Mungkin dengan air putih atau air yang manis mungkin teh hangat atau apa yaitu dengan kurma itu yang disarankan untuk mengganti. Kurma itu kan buah yang dikeringkan ya, itu kadar gulanya kan juga sudah cukup tinggi sebetulnya, apalagi kita kalau sunahnya kan makan 3 biji ya, 3 buah itu sudah cukup sebetulnya, gulanya juga cukup banyak, cukup tinggi. Ya saya sarankan
makanan ringan dulu untuk membatalkan puasa, terus habis itu sholat maghrib dulu, baru setelah itu masuk ke makanan utamanya atau makanan beratnya ya. Jadi lebih enak untuk perut juga tidak langsung terlalu terisi, Nggak kaget tidak ya, Dok. langsung penuh. Jadi saran saya ya makan Terus ringan yang dulu, ringan sholat lalu baru buka makan makan dengan berat ya. Oke, terima kasih dok. Kemudian ini dok, saya ingin membagi juga informasi untuk sobat sehat mungkin yang saat ini mengalami gangguan kesehatan, terutama penyakit kronis dok. Sebenarnya banyak hal yang ingin dibahas di episode kali ini, cuman mungkin kita fokusnya ke 3 penyakit dulu ya dok ya, yang banyak yang terjadi di masyarakat, yaitu hipertensi, darah tinggi, kemudian kencing manis, dan gangguan lambung. Nah, untuk pertama ini untuk diabetes dulu ya dok ya. Untuk sobat sehat barangkali yang hari ini atau bulan ini sedang menderita diabetes, itu kondisi apa yang kondisi yang bagaimana dok yang diperbolehkan untuk berpuasa? Baik, ya. Kondisi yang pada pasien diabetes nih ya. Jadi pada pasien diabetes ini tetap boleh berpuasa ya. Namun ada kondisi-kondisi yang mungkin riskan kalau bila pasien-pasien diabetes itu tetap ingin berpuasa. Jadi pasien diabetes yang aman untuk berpuasa adalah pasien diabetes yang satu yang kadar gulanya itu sudah cenderung stabil ya. Lalu yang kedua adalah intake atau nafsu makannya itu bagus ya. Nafsu makannya bagus, pola dietnya ini bagus, teratur, dan sudah terkontrol. Pasiennya sudah rutin terkontrol di vaskes ataupun di poli-poli di rumah sakit. Namun ada beberapa kondisi yang cenderung tidak disarankan untuk berpuasa, terutama pasien dengan penyakit berat, yang pasiennya mungkin nutrisinya lagi tidak baik atau kurang, tidak kuat ya, itu riskan karena resiko kalau tetap memaksakan puasa itu yaitu resiko hipoglikemia atau kadar gulanya drop ya dok tiba-tiba rendah itu lebih tinggi. Jadi lebih baik yang kondisi yang berat atau nutrisi yang tidak baik, kontrol gula darah yang tidak baik, ya disarankan tidak puasa. Oke. Nah itu tadi dok, saya menarik sekali. Kalau misalkan tiba-tiba gula darahnya turun, mungkin sobat sehat pengen tahu dok, ciri-cirinya apa sih dok kalau misalkan gula darahnya tiba-tiba turun gitu, biasanya ditandai apa dok? Tandai ya, gejala-gejala dari kadar gula yang drop atau turun ya, atau kondisi itu bisa disebut hipoglikemi ya. Nah, hipoglikemi itu, jadi yang pertama adalah paling sering adalah pasien itu pasti rasanya lapar berat. Yang kedua itu keringat dingin, ya. Lalu mungkin bisa sampai gemetar ya, keringat gemetar, terus rasa lapar yang sangat berat ya, itu tanda-tanda yang paling sering muncul kalau kadar, atau bisa sampai kondisi yang berat yaitu seperti pingsan atau kesadaran menurun. Ya, jadi kalau ada ditemukan gejala-gejala seperti itu, ya pasien-pasien dengan diabetes segera dibatalkan saja, segera cari air gula atau makan makanan yang manis. Jadi untuk menangani, atau misalnya tetap tidak sadar ya, tetap segera dibawakan ke rumah sakit. Oke, kalau masih sadar berarti keluarganya bisa membuatkan cairan gula ya dok ya. Lalu segera konsultasikan mungkin untuk pengaturan dosis dan jadwal obat yang harus diminum ya. Oke. Kemudian dok, makanan apa sih dok yang perlu dihindari atau saat sahur misalkan atau saat berbuka untuk penderita diabetes ini? Oke, baik. Yang dihindari ya, yang terutama yang terlalu tinggi gula. Nah, kurma boleh nggak dok kalau untuk diabetes? Kurma itu sebetulnya memang ya kadar gulanya tinggi, masih diperbolehkan apabila ya cuma satu kali. Sekali makan berapa dok maksimal? Ya 3 sudah itu masih boleh. 3 masih aman ya. Tapi kalau lebih ya sebetulnya itu kan memang walaupun itu buah ya, tapi itu kan suatu buah yang dikeringkan. Jadi kadar gulanya itu jauh lebih tinggi daripada buah biasa. Jadi memang tidak disarankan kalau terlalu banyak ya. Jadi untuk membatalkan puasa itu masih tidak apa-apa. Terus selain itu dok, apalagi yang perlu dihindari? Ya terlalu tinggi gula, terlalu tinggi lemak, lalu terlalu tinggi garam itu juga untuk pasien-pasien itu, karena cairannya pasti lebih sedikit nanti ya. Gitu ya dok. Kekurangan cairan risikonya.
Oke, kadang ada juga penderita diabetes ini yang sudah mendapatkan terapi suntik, Dok. Ya, Insulin ya, insulin, Dok ya. ya. Oke, itu gimana, Dok? Masih boleh puasa kah atau Masih sebaiknya boleh. Oh, Iya, tetap boleh karena puasa. dosis insulin itu kita sesuaikan. Mm-mm. Saat pasien memasuki bulan Ramadan dan pasien sudah rutin pakai insulin. Mm-mm. Nah, insulin itu ada 2 jenis yang paling sering ya di masyarakat itu. Yang paling sering kita berikan itu adalah insulin jangka pendek atau insulin yang sebelum makan. Satu adalah insulin basal. Insulin basal itu yang kerjanya itu 1 hari. Mm-mm. Jadi pengaturan dosis insulin itu kita biasanya turunkan sekitar 80% dari dosis rutin biasanya. Di luar Ramadan ya, Dok ya. Berarti apabila pasien diturunkan. tidak berpuasa, itu kita bisa turunkan sekitar 80%. Jadi dari dosis biasanya, dan pasien apabila saat puasa suntik yang sebelum makan itu tetap bisa diberikan, karena pasien ya kalau puasa berarti kan ya dia makannya pada saat sahur dan juga pada saat buka ya. Terus untuk yang insulin satunya yang basal yang kerjanya 1 hari, kita bisa geser ke jamnya, yaitu di malam hari. Di malam hari mau tidur atau? Mau tidur mau kita tidur. jam 21 atau jam 9 malam. Itu tujuannya ya itu supaya pasien kalau sudah terkontrol diabetesnya ya kalau mau puasa tetap aman gitu, kadar gula dan tetap bisa pakai insulin. Jadi untuk penderita diabetes baik obat yang mendapatkan obat terapi oral Ya. atau insulin harus konsultasi Ya, dulu harus dengan konsultasi dokter. dulu, karena dan saya sering mengingatkan pada pasien itu untuk ini jamnya ada yang dirubah. Karena Itu jam makannya karena berubah. itu resiko pasien itu hipoglikemi atau kadar gulanya turun itu lebih Bahaya, sering ya. bahaya ya, Dok ya. Seperti itu tadi gejala yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, Ya. oke. Baik. Untuk yang kedua nih, Dok, untuk sobat sehat yang punya hipertensi atau darah tinggi nih, Dok. Untuk makanannya yang perlu dihindari apa, Dok? Selama Kalau Ramadan ya, ini. saran yang disarankan ya yang rendah garam terutama ya. Yang dihindari juga yang tinggi garam pastinya. Tinggi garam, tinggi minyak, yang terus habis itu kurang dari cairan minumnya juga harus ditambah ya, karena kondisi-kondisi hipertensi itu kan untuk menghindari pekat ya atau kekurangan cairan di dalam tubuh itu ya, jadi kebutuhan cairan itu juga harus cukup ya. Oke. Kadang ada beberapa obat, Dok, itu ada yang efeknya sering pipis jadinya, Dok. Ya. Nanti berarti untuk penderita hipertensi ini harus konsul juga ya, Dok, pastinya Iya, ya? tetap. Nanti obat-obat darah tinggi itu kan jenisnya sangat banyak sekali ya. Dan pasien juga biasanya kalau sudah rutin kontrol, ya ada yang mungkin obatnya cuma 1, ada yang 2, ada yang mungkin 3 macam. Nah, itu perlu diatur jam minumnya. Jadi terutama obat yang yang membuat untuk kencing itu memang harus diatur jam minumnya. Nah, terutama biar menghindari resiko-resiko kencing-kencing yang berlebihan atau nantinya dihindari supaya enggak dehidrasi. Ya. Oke, Dok. Jadi itu bisa diatur. Jadi lebih baik kalau dari pasien-pasien yang sudah rutin kontrol, konsultasikan saja atau ditanyakan kepada dokter yang memberi obat ya. Memberi obat. Jadi kalau biasanya minumnya pagi sore, mungkin nanti konsultasi dokternya mungkin bisa diubah ya, Dok ya, tergantung terapinya apa yang diberikan gitu ya, Dok. Kan obat itu banyak macam. Mungkin nggak jauh beda ya, Dok, dengan diabetes ya, Dok, atau hipertensi. Nah, yang menarik lagi, Dok, ini yang banyak terjadi sekarang, gangguan lambung, Dok. Oh ya. Nah, gimana, Dok? Boleh nggak puasa, Dok? Kalau ya intinya adalah prinsipnya itu boleh berpuasa asal pasiennya itu dalam kondisi stabil ya. Nah, dan tidak kondisi yang lemas atau kurang cairan, kurang nutrisi, yaitu kalau pasiennya tidak ada keluhan mual, muntah berlebihan, ya boleh berpuasa. Tapi kalau misalnya mual, muntah berlebihan, ada nyeri perut, terus ada sampai nafsu makannya enggak mau sama sekali, tiap diisi makanan muntah, itu kan sering kayak gitu. Ya disarankan tidak berpuasa, karena ya kondisi badan lagi tidak fit, lemas. Kalau kita paksa tetap berpuasa ya otomatis tambah lemes, nanti cairan yang masuk juga tidak ada, nutrisi yang masuk juga tidak ada. Salahnya ya tidak berpuasa ya. Oke. Untuk minum obatnya sendiri gimana, Dok? Ya,
minum obat sendiri tetap bisa kalau pasiennya 2 kali sehari minum obatnya, kan obat-obat lambung itu kerjanya kan per 12 jam rata-rata, ya itu tetap bisa dikonsumsi, ya sarannya ya sebelum buka dan sebelum sahur tetap dikonsumsi. Lalu selain dari obat juga habitnya atau kebiasaan dari pasien itu juga kalau memang sering atau menderita atau keluhan dari nyeri perut, ya itu hindari makanan yang terlalu pedas, terlalu berminyak, ya. Jumlahnya jangan terlalu banyak, ya. Jumlah volume atau jumlah makanan yang masuk itu jangan terlalu banyak. Nggak boleh balas dendam ya, Dok? Ya, jadi harus lebih baik terbagi, nggak boleh terlalu kenyang. Terus setelah makan itu sebaiknya jangan langsung dipakai berbaring, itu paling sering masyarakat. Jadi kasih jarak sekitar 2-3 jam setelah makan, jangan langsung berbaring dulu. Paling nggak duduk aja atau dipakai aktivitas itu lebih aman. Iya, terawih ya, gitu harus boleh. ya, Dok, ya. Jangan dipakai tiduran. Iya, Atau, soalnya kadang terlalu kenyang jadi ngantuk. Banyak-banyakan itu dipakai tiduran, geletak atau apa, itu yang bikin asam lambung itu seperti naik, atau istilahnya kalau sekarang itu ya GERD itu. GERD ya, jadi asam milenial Gen Z itu, itu tambah GERD. Jadi ya itu karena kebiasaan. Juga ya makanan-makanan atau minuman yang sensitif ya, terutama seperti kopi, teh, coklat pun bisa. Oh, coklat juga, Dok? Bisa. Apabila pasien itu nggak kuat atau sensitif ya. Terus terlalu pedas itu juga bisa, terlalu kecut juga bisa. Asam juga enak ya. Oke, ya, siap, Dok. Kemudian, Dok, selain kita membahas diet, ke Sobat Sehat ingin tahu juga nih, Dok, untuk aktivitas selama Ramadan gitu. Waktu yang pas dan olahraga apa sih, Dok, yang disarankan bisa dilakukan selama bulan Ramadan ini? Ya, untuk untuk olahraga ya, yang disarankan adalah olahraga yang bisa dilakukan oleh orang itu sendiri. Ya, satu ya, yang pertama ya, entah itu jalan pagi, jalan sehat, itu yang ini bisa disarankan minimal 30 menit atau sebaiknya juga seminggu minimal 3 kali itu. Terus yang kedua adalah kalau ingin bersepeda juga boleh ya, bersepeda itu boleh, atau jogging-jogging ringan yang tidak terlalu memberatkan ya, itu loh. Atau istilahnya ya intensitasnya itu yang rendah aja. Waktu yang disarankan untuk olahraga ya lebih aman memang untuk menghindari dehidrasi yang berlebihan ya di sore hari. Sore hari mendekati buka puasa jam 3 atau jam 4 sore itu mendekati buka puasa itu lebih disarankan. Tapi kalau memang misalnya pagi itu ya boleh tetap dilakukan. Asal ya itu tidak terlalu intensitasnya yang rendah aja, jangan terlalu yang ekstrim ya. Dan berapa menit, Dok, olahraganya? Olahraga maksimal mungkin ada waktu maksimalnya? Kalau maksimal ya itu yang disarankan ya minimal 30 menit, atau kalau maksimal ya mungkin 2 jam itu sudah maksimal sudah. Itu yang kalau kuat ya. Ya, kalau kuat. Kalau nggak haus. Iya. Atau mungkin setelah tarawih, Dok, boleh juga ya kalau misalkan malam boleh, kan ada dan ini. Sekarang kan banyak kayak lari, sahur, waktu malam hari itu kan. Lagi FOMO-nya ya, kayak gitu-gitu kan. Boleh saja. Apalagi kalau malam lebih aman. Jadi menyesuaikan kemampuan. Menyesuaikan kemampuan dan waktunya orangnya itu sendiri. Oke. Ini, Dok, mohon maaf, ini di luar konteks Ramadan. Kadang ada beberapa orang ini yang beranggapan gini, kalau ada diabetes, hipertensi, atau penyakit kronis yang lain, itu biasanya ada yang menganggap kalau minum obat terus-terusan itu akan merusak ginjal. Oh ya. Nah, kalau menurut dokter seperti apa nih, Dok? Jadi pasien yang minum atau pasien dengan darah tinggi, diabetes, yang memang sudah minum obat, ya itu kan memang obatnya itu adalah untuk menjaga supaya darah tinggi dan diabetesnya itu tidak lari ke ginjal sebetulnya. Ya, justru menyelamatkan berarti justru ya, itu diabetesnya itu harus dikontrol, darah tingginya itu dikontrol. Ya tujuannya apa? Supaya menyelamatkan, supaya tidak menjadi komplikasi di ginjal. Jadi itu anggapannya ya di masyarakat mungkin takut ya karena banyak minum obat. Ada kandungan kimianya biasanya pikirannya seperti itu. Obat itu tujuannya adalah untuk mengendalikan kencing manis dan juga mengendalikan darah tingginya atau hipertensinya ya. Ya
Jadi harus dikonsultasikan obat. Obat itu kan jenisnya sudah banyak ya. Obat diabetes itu ada banyak sekali jenisnya. Obat darah tinggi juga apa jenisnya. Itu nanti kondisi-kondisi dengan pasien A dengan pasien B itu pasti tidak sama. Tidak sama obat yang diberikan. Jadi ada kondisi khusus ya, ini pasien ini bisa diberikan obat A. Kondisi khusus pasien ini bisa diberikan obat B. Jadi ya tujuannya itu untuk menjaga supaya tidak ada komplikasi atau mencegah komplikasi ke arah ginjal atau ke arah organ yang lain, terutama ginjal, saraf, jantung. Itu paling sering ya, dari darah tinggi dan diabetes. Ya. Justru tidak membahayakan ginjal ya dok Ya, kalau minum obat itu karena justru untuk menyelamatkan ya, ginjal sebenarnya. Itu sobat sehat yang paling tapi penting. harus dengan obat yang Sesuai disesuaikan dengan kondisi resep pasiennya. dokternya juga ya. Jadi tidak boleh sembarangan beli di apotek ya dok. Betul. Kadang ada tetangga yang bilang, aku darah tinggi dikasih obat ini sama dokter, ikut-ikutan beli, padahal belum pasti cocok ya dok sama atau ketemu kondisinya. tetangganya itu dengan obat A, tetangganya ikut-ikutan dengan beli sendiri. Saran saya sih lebih baik konsultasi karena kondisinya orang beda-beda juga ya dok. Jadi ya kalau pada pasien yang tetangganya misalnya minum obat A cocok, tetangga sebelahnya itu ikut-ikut, saya ikut si A itu, ya itu belum tentu sama. Jadi ya, apalagi sekarang kalau di masyarakat kan bisa ada konsultasi ya, konsultasi periksa saja di vaskes terdekat atau paling gampang ya puskesmas. Atau nanti kalau puskesmas tidak bisa atau vaskes tingkat 1 nggak bisa, pasti dirujuk ke rumah sakit. Ya. Dan puskesmas gratis juga. Ya, di Banyuwangi gratis. Oke dok, misalkan nih dok, aku nggak mau pakai resep-resep dokter, maunya pakai obat herbal aja gitu, gimana dok? Ya justru kalau obat herbal itu kan isinya nggak jelas. Ya kalau mungkin ya jamu ya, atau kalau gampang ya itu kan herbal ini kan jamu yang mungkin saat ini ya kejelasan dari kandungannya atau isinya apa itu kan belum diketahui secara pasti dan khasiatnya itu belum jelas juga. Jadi ya saran saya tidak merekomendasikan untuk herbal dan lebih baik kontrol saja atau periksa saja di dokter, tujuannya ya untuk penanganan lebih lanjut supaya lebih terkontrol dan lebih terukur ya. Iya, dan pas juga, tepat juga ya dok, tepat obat juga gitu. Baik dok, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Namun mungkin dokter berkenan nanti next episode dok, membahas penyakit-penyakit yang lain. Baik sobat sehat, sebenarnya banyak hal penting yang pasti perlu dibahas. Mungkin ada yang perlu di-highlight dok di episode kali ini untuk sobat sehat di rumah. Jadi ini adalah momen puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan ini adalah kesempatan kita sebetulnya. Satu adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah ini adalah saat yang terbaik sebetulnya bagi kita untuk memperbaiki dari metabolisme kita ya, terutama kebiasaan makan, kebiasaan minum yang kurang baik. Nah, kita ini sebetulnya adalah saat yang terbaik untuk memperbaiki metabolisme kita ya, dengan catatan gizinya harus seimbang. Yang kedua adalah cairan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga apabila ada penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, ataupun penyakit lambung yang sering terjadi di masyarakat kita ya harus dipastikan untuk jadwal minum yang tepat obatnya, dan kedua adalah harus kontrol rutin pada dokter yang sering memeriksa ya. Baik, itu sobat sehat highlight dari dokter kita pada siang hari ini. Terima kasih dokter atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi bekal sobat sehat untuk menjalani ibadah puasa dengan tubuh yang sehat dan hati yang kuat. Ingat, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang menjaga diri agar tetap bugar dan produktif. Yuk terapkan tips sehatnya mulai dari sahur sampai berbuka ya dok ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke dokter, ada tagline di Rumpi Sehat. Rumpi Sehat, ngobrol santai, ilmunya nyampai. Ngobrol santai, ilmunya nyampai. Bareng-bareng dok. Rumpi Sehat, ngobrol santai, ilmunya nyampai. Terima kasih. Seputar kesehatan. Hey!
kumpul seru, tambah ilmu